Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Namilataka dalam program Kultumetri Kuliah 30 Menit Optometri. Kali ini kita kedatangan narasumber dari aslinya dari jauh ya, dari Aceh. Tapi sekarang beliau ada di Jakarta ya. Dompet. Ya, kita sebentar lagi akan mengundang Mas Zikri. Oke, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan boleh langsung segera ataupun boleh di kolom komentar ya. Oke, kita udah undang ya, bentar lagi. Sambil menunggu, apa kabar? Ini ada Bang Andi Lutfi ya, dan juga ada Ridwan. Selamat sore. Semoga sehat selalu ya semuanya. Ya Bang Zikri sudah saya undang tapi belum bergabung ya. Optometri kali ini kita mengambil topik tentang seputar optometris dan bisnis ya di era milenial. Nah, ternyata Bang Zikri udah hadir ya, kita undang. Sama-sama kita undang. Semoga sudah siap ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah bergabung. Assalamualaikum Bang Zikri, sehat? Salam, sehat. Gimana sekarang? Ya. Iya, boleh. Di mana nih sekarang? Jadi agak sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya Bang Zikri. Oke, nah sekarang kebetulan udah datang nih. Kita akan mengambil topik kemarin ya. Ini udah susah payah nih buat jadi narasumber Bang Zikri nih. Banyak ide-ide kreatif ya, luar biasa sahabat semuanya yang baru bergabung atau yang sudah bergabung. Nanti kita akan dengar bersama-sama apa aja ya, ataupun untuk mengembangkan optometris ini sangat luar biasa dari Bang Zikri ya, banyak banget nih. Kita mengambil topik optometris dan bisnis di era milenial ya Bang. Oke, nah sebelumnya kan biasanya ini tak kenal maka tak sayang ya. Nah, kita di sini mau tahu dulu dong, ini siapa ya Bang Zikri, dari mana, terus kesibukannya apa, terus kenapa sih emang pilih optometris ya sekarang. Silakan Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangan dari Milataka Habib. Puji syukur kehadirat Allah. Salawat salam kepada Rasulullah. Kemudian kita punya waktu cuma 30 menit ya. Memang kalau persiapan untuk final ini bahas masalah bisnis terlalu banyak. Jadi kita kayaknya ngambil yang penting-penting aja ya seputar Zikri. Perkenalkan, nama saya Zikri, asal Aceh. Saya dulu tamatan RO Medan. Masuk RO Medan 2013. Tamat dari Medan, dapat kesempatan bergabung sama Melawai di Senayan City, kebetulan kan di tempat yang paling nomor 1 di Melawai. Alhamdulillah di situ. Cuman bertahannya cuma setahun karena masuk kuliah lagi. Masuk kuliah bisnis itu harus total gitu kan. Jadi memang nggak ada kesempatan buat ini lagi, buat kerja lagi waktu itu kan. Nah di situ banyak pengalaman karena kampusnya total belajar praktek
nggak ada teorinya. Kalau misalkan D3 kan banyak prakteknya nih. D3 teorinya Benar. ada, cuman nggak terlalu banyak. Kalau misalkan kami yang bisnis school ini D1, jadi D1 itu memang 1 tahun itu benar-benar full belajar bisnis. Di situ banyak teman-teman dari berbagai basic, ada basic kesehatan, ada fashion, banyaklah di seluruh Indonesia bertemu di Optometa, seluruh Indonesia bertemu di kampus itu di Jakarta Selatan. Nah, di Yes. situ banyak kita. Kemudian kemarin pas lagi COVID ini kan udah lihat tuh, udah punya ide sebelumnya. Kalau optik itu orang optik kan udah menjadikan layanan pemeriksaan mata ke rumah, udah ada tuh layanan dari optik-optik. Nah, kalau optik itu kan kita terikat nih, kita terikat sama orang, sama optiknya terikat. RO sebagian yang masih ada keluarga, ada tugas yang lain, mungkin agak susah untuk bekerja gitu. Makanya kayaknya bagus deh kalau misalkan kita buat kayak Gojek gitu. Makanya lahirlah cek mata terdekat. Nah, di situ dari cek mata terdekat itu kita nanti bisa menjangkau semua masyarakat di mana ada RO. Di situ nanti kita buatkan posnya. Sebagian teman-teman udah dapat surat dari Google itu untuk supaya checklist, supaya contreng biru kalau misalkan di Instagram gitu. Nah, cuman kan nggak semua teman-teman udah dapat nih. Mohon sabar yang sebagian yang belum. Itulah namanya bisnis di era milenial ya. Karena Benar, gini, benar. sekarang meriksa mata itu nggak penting lagi kayaknya. Orang langsung order aja di online, kan bahaya. Titik fokusnya bisa rusak mata. Mungkin teman-teman yang lain lebih paham lah kalau misalkan dalam dunia kesehatan mata itu, kalau periksa mata sembarangan, order kacamata sembarangan, bisa juling, bisa malah mata malas, ini itu. Tapi itulah yang pasar butuhkan. Kebutuhan pasar itu memang zaman-zaman sekarang apalagi ya. Ada istilahnya kan, millennial kills everything. Jadi milenial itu semua orang-orang pebisnis retail, orang-orang zaman old itu yang bisnisnya retail itu udah pusing tuh. Ini milenial nyari yang paling murah, nggak penting lagi pelayanan ini itu, yang penting paling murah, paling bagus. Gimana orang-orang bisnis retail ini pada pusing semua. Makanya milenial ini membunuh, termasuk mengancam profesi kita. Jadi kita harus beradaptasi dengan milenial. Benar-benar. Ya berarti salah satunya ya terciptanya cek mata terdekat ya. Kemudian ada juga di samping itu HoloLens kan ya, Bang Zikri juga salah itu owner ya, founder juga. Ya. Nah di samping milenial kan sekarang tuh banyak ya memang optik-optik juga kan beberapa yang udah bergerak juga ya, karena ya seiring perkembangan zaman ya. Karena sekarang apalagi serba Android ya Bang ya. Sekarang ada Android ya, apalagi makin memudahkan di Shopee juga kan. Nah ketika kita menghadapi contohnya di cek mata terdekat ya, ketika itu ada masalah nggak Bang itu ya, ketika pertama kali itu merintis atau gimana itu? Kalau masalah, bukan masalah sih, tantangannya sebagian teman-teman RO kan tahu nih tujuannya apa gitu. Padahal kita sharing profit juga gitu. Jadi kita ngambil balik pasar yang harusnya pasar kita, kacamata itu orang misalkan minus, itu harusnya pasar kita. Kita ambil balik, cara kita ambil balik, ya kita harus mengedukasi mereka, harus memberikan pelayanan kepada mereka. Tantangannya itu, ya kemarin tuh di Bandung agak 1 minggu dapat pemeriksa. Kita yang udah ada pemeriksa rutinnya di Jakarta, Medan, sama Padang, sama Aceh. Kalau misalkan di Bandung ini masih mulai. Alhamdulillah kemarin udah ada closing yang bisa meriksa gitu, RO kan. Itulah tantangannya, mungkin dari teman-teman sendiri nih harus bisa, kita harus bisa merangkul, kita harus bisa bareng-bareng nih, nah gitu. Karena ingat kata kuncinya, millennial kill everything kan. Ya, jadi kalau kita nggak menyesuaikan sama milenial, ya
hati-hati kita di depan. Ya, memang harus beradaptasi juga ya, Bang ya. Ini luar Iya. biasa banget ya, teman-teman. Ini Bang Zikri memang ya, beliau salah satu inspirator juga ya bagi teman-teman optometri, salah satunya karena ya beliau ya etos untuk kemauan untuk memperjuangkan optometri itu sangat tinggi. Ya salah satunya juga di bidang bisnisnya ya. Selain bidang bisnis juga sambil mengenalkan mungkin ya Bang. Benar, Benar ya. Jadi mempertahankan profesi ya. Jadi kita nggak mau kurang-kurang harga sama marketplace, Benar. nggak mau kurang-kurang harga sama yang lain. Kita harus memberikan sesuatu yang lebih. Kalau dalam istilah marketing namanya USP ya, unique selling point. Nah itu kita harus memberikan sesuatu yang berbeda sehingga kita nggak disama-samain sama yang lain. Kalau misalkan bicara masalah bisnis, anak-anak kampus hari ini kebetulan kita buka puasa bersama di rumah. Anak-anak kampus ini pemain marketplace semua, jualannya udah ratusan juta kan. Orang itu nggak mikirin apa, orang itu yang penting bisa dijual, jala ikan dijual, pelangsing dijual, semua dijual. Tapi kalau kacamata, janganlah kacamata. Jualan itu, kalau misalkan orang itu jualan itu udahlah bisa bubar kita. Karena bayangin sebulan ratusan juta orang itu dapatnya. Karena orang itu gimana ya, mau apa aja gitu. Kalau saya enggak, saya berusaha gimana caranya optometris RO dikenal, kita bisa kembali ke masa kaya gitu. Kalau misalkan mau beralih gampang, tinggal balik badan aja, nggak peduli lagi sama RO, nggak peduli lagi sama optometris. Tapi yang jadi amanah ya waktu masuk ke kampus bisnis ini, dulu di seleksi ada 300 orang. Dari 300, 8 lolos. 8 yang lolos itu jadi peserta yang jadi beasiswa. Yang beasiswa ini ada yang udah punya doktor otomotif, ada yang punya brand musim, yang haus, yang minuman itu udah banyak cabangnya kan. Ada yang udah fashion, ada yang udah main saham gitu-gitu. Udah pada meluncur semua, udah tinggi semua. Cuman saya masih berjuang gimana RO itu harus bisa maju gitu. Benar. Ini karena awal masuk ke kampus bisnis itu, saya kan ditanya skillnya apa. Saya meriksa mata orang skillnya gitu. Nah, di situ lewat. Jadi memang gimana caranya nanti harus punya rumah sakit mata yang benar-benar bisa mengayomi umat lah. Apalagi kan kampus kami di bawah naungan Dompet Duafa. Dompet Duafa kan naungannya besar tuh, Dompet Duafa paling besar di Indonesia ya. Di bawah Dompet Duafa ada ACT, ada lain-lain. Itu semua adik-adiknya Dompet Duafa. Nah, dari situlah kita belajar berjiwa besar. Banyak mentor-mentor lain kayak Dewa Aca Prayoga di kampus, ada Pak Mardigu yang lagi naik daun ya, Sandiaga Uno juga. Kita belajar lah. Yang penting ingat kata kuncinya aja, kalau misalkan itu milenial use everything. Jadi kita yang harus menyesuaikan sama milenial. Makanya mau narik teman-teman RO yang milenial biar bergabung. Kalau misalkan orang all itu orang-orang yang udah tinggi kan, orang tuh nggak mikir lagi tuh, udah main investasi aja, karena nggak ngurus optik lagi. Udah nggak ngurus optik lagi, uangnya udah ada, tinggal diinvest. Nah kalau kita masih merintis nih, yang masih muda-muda gitu. Jadi sebenarnya emang targetnya ya kita yang muda-muda, apalagi ya muda-muda saatnya beraksi gitu loh ya. Karena sekarang juga ya kebanyakan kan ada yang cengdem ya, Bang Zikri mungkin pernah denger ya, kacamata cengdem nih, asal itu aja, asal jual kan, nggak tahu gimana periksanya, nggak tahu siapa yang ngejualnya kan, yang penting pasien ataupun yang customernya nyaman aja. Nah di sini Bang Zikri mungkin benar. Nah di sini mungkin buat teman-teman yang mau bertanya atau memiliki pertanyaan ya, boleh langsung di kolom komentar aja. Nanti bisa dijawab langsung oleh Bang Zikri ya, di sini selaku narasumber yang pada hari ini. Ilmunya yang ada ya dibagi, kalau sharing profit nantilah
Kalau profit mungkin di luar ya. Nah, selanjutnya nih Bang Zikri kan udah ya lumayan lah, udah terjun jauh sebelum di Olens ya, ataupun sebelum memang merintis pernah juga di Melawai kan ya. Terus sekarang terjun ke Olens. Apakah salah satu terjun ke Olens itu karena ya motivasinya ingin membangkitkan ataupun mempertahankan profesi, ataukah ada lagi itu, Bang? Kita ingin mengangkat teman-teman sih, teman-teman RO ini supaya bisa bersaing kompetitif dengan orang yang jualan online sembarangan, jualan kacamata sembarangan gitu. Bisa bersaing, bisa berkompetisi lah sama orang itu, memberikan pelayanan yang lebih kan. Kalau misalkan orang itu kan nggak bisa periksa mata, nah kita yang bisa periksa mata itu kita. Makanya sekarang pun orang optik itu udah membatasi kalau misalkan pemeriksaan mata, orang itu mau periksa mata, kira-kira orang ini nggak ngorder, cuman dikasih hasil autorep yang nggak akurat, ya kan? Teman-teman pasti tahu, pasti yang dikasih autorep, bukan hasil yang trial lens atau proptor. Nah, karena itu ya asal udah dapat autorep langsung diorder dengan ukuran autorep, kan bahaya matanya jadinya. Makanya dari itu kita ingin mengangkat teman-teman nih. Alhamdulillah udah untuk pemeriksanya hampir 20 orang, untuk pemeriksa matanya kita hampir 20 orang. Ada di Instagram. Kemudian kalau di Google My Business lagi masih proses untuk pendaftarannya gitu. Sudah ada beberapa yang terlihat. Ya, sip ya. Jadi teman-teman juga buat yang di Bandung atau di Tasik juga mungkin bisa ya, bisa mengembangkan juga, ntar ikut bergabung itu bersama Bang Zikri ya. Karena gini ya, kita tahu namanya McD. Pernah mungkin teman-teman tahu semua kan. Jadi McD itu kenapa bisa berkembang? Sebelumnya McD itu cuma satu outlet ada McD, bukan McD sebelum itu namanya bukan McD, ada seorang penjual mixer untuk adonan. Penjual mixer adonan itu menawarkan mixer itu ke orang yang punya McD itu. Selama setahun, selama 20 tahun cuman berapa mixer yang bisa dijual sama orang itu. Orang itu rupanya dalam ilmu apa? Orang itu orang yang introvert, jadi nggak bisa jualan, bukan orang yang bisa jualan gitu, karena orang itu introvert nggak bisa jualan, dia lebih ngerti ke sistem. Jadi gabung dia, namanya Roy Grockrop, dia gabung sama McD itu karena dia orang sistem, pintar mensistemkan sesuatu. McD itu dibangunlah jadi franchise. Nah, setelah itu McD besar. Dia nggak jualan lagi, kerjanya menciptakan sistem. Orang ini yang jualan, nanti bagi masing-masing ada extrovert, ada introvert kan, ada intuiting. Itu ada ilmunya nih. Nah, orang ini yang perlu bersatu nanti. Kalau saya pribadi nggak pintar ngomong memang, karena orang introvert ya agak susah, kaku gitu kalau ngomong. Jadi memang kita butuh kolaborasi di sini. Kalau misalkan saya sendiri nih, ya namanya kalau uang kita ambil dong kalau misalkan ada yang mau periksa mata gitu kan. Bener. Tapi kadang ada kayaknya males lah periksa mata kayak gitu kan. Karena memang orang introvert nggak suka banyak menjaga lingkungan hanya tertentu gitu, nggak suka terlalu bergaul, walaupun karena pengaruh lingkungan pergaulan jadi luas gitu kan. Tapi bawaannya memang bukan itu, makanya dari itu kita perlu cari teman-teman nih yang bisa berkolaborasi. Siapa yang, saya punya ilmu kebetulan, alhamdulillah kan, bisa mendeteksi orang ini introvert atau extrovert. Bisa dari tanggal lahirnya, bisa dari kebiasaannya, ada. Nanti kalau misalkan teman-teman mau, bisa DM. Setelah itu nanti kita buat tim lah. Karena disitulah perusahaan yang sebesar McD bisa berkembang, Microsoft bisa berkembang, Facebook bisa berkembang, ada ilmunya. Kemudian ACT juga kemarin kita baru kolaborasi, kita berkembang, terus Dompet Duafa juga. Nah, karena itulah bisa berkembang. Karena itu, ayo teman-teman yang mau bergabung,
Nanti DM aja. Nanti dosen muda kita ini juga akan ikut. Ya, Benar. Nanti di samping Bang Zikri ataupun nanti saya ya yang masuk, ya buat teman-teman semuanya, ayo kita ya dalam rangka, mungkin ini dalam rangka kita salah satunya ya di samping mengenalkan kan ya, kita juga bisa berbagi atau bisnis bersama gitu. Nah, di sini ada pertanyaan ya Bang Zikri untuk siapa ini? Oh, ini minta kontak katanya. Saya tertarik sama idenya Pak Zikri yang sudah berlangsung ini. Masya Allah katanya. Kira-kira apakah boleh saya berkontak langsung dengan Bapak? Terima kasih. Boleh banget ya, bisa itu. Nah, terus kemudian di sini ada lagi siapa? Ah, ini bahasa apa ya? Ini Aceh kayaknya ya. Pajan preksi mata long, katre kahana preksi matanyo. Ini apa nih artinya nih Bang? Toki di Medan nih, teman. Oh, ini dari Medan. Bisa di Medan udah bisa periksa mata sekarang. Bisa nanti WA aja. Nah, untuk cakupannya ya, Bang Zikri nih. Untuk cakupannya kan udah ada di Medan salah satunya ya, di Medan. Nah, ketika ada dari satu daerah, berarti yang berangkat si RO tersebut kan? Iya, yang terdekat. Jadi yang terdekat di area tersebut kan ya, gitu ya. Nah, untuk klasifikasinya, apakah harus ada persyaratan ya, seperti contohnya ya harus udah ada STR atau apa untuk ikut sertanya gitu? Persyaratannya harus ada ijazah, minimalnya ijazah ada. Kalau misalkan masih anak kampus, itu masih kita seleksi dulu, kita akan interview dulu anak kampus. Karena kan anak-anak kampus yang bikin fisik sekarang itu kalau nyari pasien ya, nyari pasien pasti itu tapi kalau udah ada database kita, udah contreng dulu di Google, udah ada di Instagram, orang nyari periksa mata terdekat itu bisa. Benar. Itu tujuannya, karena kan bagian Medan nih kejadian di Medan itu tukang periksa udah tahu. Jadi orang itu dimatok, harga periksa itu matok 150.000, 150.000 nggak mau gitu. Ada yang itu, makanya kita internet kan, kita online kan. Benar. Jadi lebih praktis juga, terus lebih harganya juga lebih terjangkau mungkin. Nah, terus Bang, ketika contohnya kan itu udah masuk platform ataukah si pemesan itu via Maps ataukah Google atau bagaimana ketika untuk memesannya itu? Untuk memesannya harus fix dulu order, orang tuh harus DP dulu, karena setelah kita bisa kasihkan ke pemeriksa kan, cuannya kita kasih ke pemeriksa. Jadi kita melindungi data pemeriksa, kita nggak ngasih sembarangan. Kalau udah fix order, baru kita kasih pemeriksa, dan pemeriksa pun bisa menentukan mau menerima layanan panggilan. Mungkin sekitar 20 menit naik motor masih kejangkau gitu kan, mau menerima panggilan atau tempat pemeriksa aja gitu. Kadang ada cewek yang tugasnya di rumah aja jagain anak, itu bisa di rumah aja gitu, nanti orangnya datang, kita buat opsinya. Benar ya, luar biasa sekali ya teman-teman semuanya. Ini emang ini pertama kali mungkin ya di Indonesia ya. Ini idenya dari Bang Zikri sangat luar biasa ya, Masya Allah. Semoga mungkin teman-teman yang lain minggu depan mau masuk inkubasi bisnis di kampus ya, semoga lancar. Kan, kalau kacamata udah terlalu banyak nih pemain kacamata, dan udah berapa tahun juga online kan. Kalau misalkan inkubasi bisnis nggak boleh lebih dari 3 tahun, jadi kan baru ada nih cek mata terdekat, mau kita inkubasikan, nyari biar bisa ngembangin gitu nanti. Benar. Nanti kita buat.
ada mentor-mentor besar di situ nanti, investor-investor di kampus. Kan bisa kasih masukan nanti. Yang penting kita harus terus gerak, karena kalau misalkan nggak itu nanti diambil sama orang. Benar, Itu benar. pasti. Karena kalau misalkan kita hanya mentok di stuck di situ aja ya bisa aja dicuri kan. Benar. Tapi walaupun dicuri kan kepala orang semua beda-beda. Iya, benar. Benar. Oke, Bang Zikri mungkin ada beberapa di sini. Oh enggak ya, di sini punya pertanyaan toke katanya. Ya, selain di bisnis terus di optometris. Nah, di sini Bang Zikri kesibukannya apakah ada lagi selain di situ atau udah buka gerai gitu? Oh, kalau gerai itulah rencana kan, kalau gerai itu kerjasama sama optik. Sebagian teman yang punya optik notice juga kerjasama, kalau misalkan ada yang mau meriksa mata nanti kita alihkan ke optik kamu ya gitu ya, ke optik teman ini ya gitu. Ada teman yang udah ACC, karena teman-teman optik ini gerah juga sama yang online yang jual kacamata online sembarangan juga. Katanya waktu dikasih link untuk isi biodata, ada yang bilang untuk membasmi optik apa gitu. Ilegal mungkin ya. Benar. Jadi optik online dadakan. Kesibukannya paling ya beginilah, saya tinggal di daerah Jakarta Timur, mainnya sering di Jakarta Selatan gitu. Di Jakarta Timur kebetulan kan nggak terlalu ribut gitu kan. Kalau Jakarta Selatan kan wilayah yang sibuk. Benar. Jadi bersosialisasinya ke Jakarta Selatan gitu. Mantap. Luar biasa ya teman-teman semuanya ya. Oke teman-teman semuanya, bagi yang mau bertanya ataupun memiliki pertanyaan seputar topik kita pada kali ini, di sini kebetulan udah masih stay ya bersama Bang Zikri, bisa di chat di kolom komentar ya, ataupun ada di simbol pertanyaan ya di situ ya di bawah. Terus Bang Zikri juga sekarang udah menikah ya, kemarin saya udah lihat tuh di profile di post Instagramnya. Makanya saya pertama kali waktu itu kan chat ya, kita pernah chat ya di pertama itu. Ya. Ini siapa chatnya? Wis, masya Allah, ternyata ya luar biasa ya ide-idenya. Memang saya udah lihat ya beberapa, dan emang ya kemarin sih kita pas pertama di ACT itu kan, wah ini memang luar biasa ini buat mengembangkan RO atau optometris, sangat luar biasa. Ya, saya pun selain awal-awalnya dosen muda, bayangkan angkatan pertama. Awalnya kan itu manggilnya siapa ini, tapi manggil Pak tapi masih muda gitu. Iya, makanya saya juga, aduh ini canggung saya manggilnya apa ya, karena takut gak enak juga karena benar. Ya ternyata pas ketemu kan, wah masih sejawat juga ya, mungkin sebaya ya. Oke, gimana ini yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan? Atau Bang Zikri mungkin mau share-share lain yang seputar topik kita kali ini, mau dilanjut, boleh silakan Bang. Ya. Kalau namanya bisnis itu nggak serta-merta yang namanya membangun bisnis ya. Kalau branding itu malahan kita harus punya budget yang banyak banget. Belum lagi nanti kalau misalkan branding itu ngiklanin ke orang gitu, bayar selebgram. Nah itu karena itu orang kacamata online cepat berkembang, orang itu bayar selebgram gitu. Kita harusnya untuk project-project cek mata terdekat ini mungkin kita juga akan endorsement lah, pakai endorsement juga nanti ke depan. Selain pakai Google Map, selain pakai Instagram kan, kita pakai apa aja nanti medianya. Kemudian nanti bagi teman-teman yang mau bertanya nih tentang cek mata terdekat itu, apakah mau jadi partner, apakah mau jadi customer, mau periksa mata, itu bisa nanti di add aja nanti kacamata terdekat di Instagram, di DM gitu. Nah, kalau misalkan dalam dunia bisnis, suka dukanya memang sangat luar biasa ya. Ada teman-teman yang miliaran, masih umur 20 tahun. Memang saya itu masih terlalu nyaman hidupnya gitu kan, masih terlalu nyaman, biasa-biasa aja gitu. Teman-teman yang udah pernah rugi miliaran tuh sekarang udah melesat tinggi memang.
karena saya masih nyari posisi aman nih, gimana caranya bisa ngembangin RO ini. Tapi kalau misalkan udah beralih, jadi memang banyak proyek yang akan dikerjakan. Salah satunya pengembangan kacamata. Nanti saya ada riset kacamata kayu kenceng juga tuh penjualannya online. Oh iya. Bisa juga. Kemarin dapat komunikasi sama owner dari kacamata tulang, dari bahan dari tanduk kerbau. Itu bagus juga penjualannya, puluhan juta tuh kalau dijual ke luar negeri. Kita potensi banyak. Bapak itu, owner itu masih nanya-nanya ke kita kadang, ini kalau misalkan silinder gini, berapa nih ukuran sebenarnya gitu. Jadi orang itu masih butuh sama kita. Kita nggak mungkin nyaingin orang itu juga, serta merta kan bisa kita ajak kerjasama sama penjual online. Jadi dalam bisnis juga mencari potensi juga ya. Tapi bagus nih Bang Zikri ya, selain mencari potensi ya ke depannya, tapi melihat juga kemajuan profesi juga ya. Ya, jadi memang memperhatikan sekali gitu loh. Kan jarang ada beberapa orang ya, kadang yang di perangkat organisasi pun kadang ya untuk kepeduliannya kan nggak serta merta, kadang ada yang cuma hanya beberapa persen kan ya. Ya tapi masya Allah. Siapa belum lulus STR? Kamu tuh jangan terus. Iya. Oke. Berarti Bang Zikri itu dari Medan ke Jakarta untuk kuliah bisnis kan ya? Di apa? Di Umar Usman ya? Umar Usman. Nah, itu business school. Kalau teman-teman mau belajar ada e-course-nya nanti. Ada yang itu. Online itu ya? Ada yang online sekarang. Ada program online kerja sama Korea sama Jepang. Ada program ya. Ya alhamdulillah ya, emang ini teman-teman semuanya, ini Bang Zikri memang mantap ya, memang luar biasa ini. Ya saya juga tanti ini emang. Ya kalau dari yang saya lihat sih emang ya luar biasa ya, luar biasa sekali ini sampai bisa mengembangkan itu kan, mengembangkan sampai sekarang ada cek mata terdekat ya dan OLens ID di dalam. Masih merintis. Ya, oke, semoga lancar lah ya Mas ya. Iya. Oke, Bang Zikri ini nggak terasa ternyata ya. Kita dari tadi itu dari awal. Ya mungkin rencananya kalau misalkan ya programnya mungkin berjalan ataupun ya ke depannya ya untuk beberapa kesempatan ya insya Allah untuk ada Zoom juga ya, kita undang lagi via Zoom mungkin supaya lebih bebas ya. Karena kebetulan kan waktu kemarin ketika saya coba di sharing session waktu pertama ya sebelum di Kultumetri itu saya coba di Instagram ternyata hanya bisa 1 jam itu. Makanya saya perkirakan itu kan kalau kita memang 1 jam kayaknya kita nggak bakal nyampe gitu. Ini udah hadir juga teman-teman yang mau buka puasa nih, anak-anak kampus. Mantap. Ada toki kopi ya. Jala ikan. Berapa orang itu Bang yang di situ? Ada 5 lagi cuman. Buka puasa ada 5 ya. Ya alhamdulillah, tapi masih bisa silaturahmi juga ya. Ya. Oke, nah Bang Zikri nih sebelum kita menutup kegiatan kali ini, saya pengen minta tuh sedikit bukan jamuan atau apa ya, jadi motivasi mungkin ya, terutama untuk optometris ataupun untuk mahasiswa optometri yang sekarang sedang mengenyam pendidikan ya. Bagaimana pandangan Mas Zikri itu untuk kemajuan kita ya, terutama profesi itu. Ya di samping dengan bisnisnya juga gitu. Silakan Pak. Jadi memang saya lihat sekarang kan yang namanya kampus optometris udah mulai mengikuti nih perkembangan milenial gimana kan. Udah mulai TikTok kan. Bagus tuh cara promosinya gitu. Kita mengikuti ala milenial. Jadi kemana milenial masuk, kita masuk dulu nih. Nanti setelah itu baru kita promosikan apa yang bisa
kita promosikan gitu. Setelah itu udah gampang nih, yang penting kita udah positioning. Kalau misalkan dalam dunia bisnis ya ada positioningnya, ada leadingnya, ada closing nanti terakhir. Sama juga kayak kita dingin dulu nih, nggak apa-apa dingin. Jadi udah hangat dikit, udah kenal dikit. Nah, setelah itu baru kita ajak. Paling cara marketingnya gitu sih biar kenal gitu. Jadi memang dalam dunia optometris semua orang pasti punya mata. Karena itu kita harus menyadarkan orang-orang bahwa betapa pentingnya mata sehingga harus sama ahlinya. Nah, gitu aja. Ya, berarti quotes of the day pada kali ini ya. Jadi setiap orang memiliki mata dan memang kita yang berperan secara langsung ya harus sesuai dengan ahlinya. Ya, ahlinya salah satunya kita sebagai optometris. Oke, Bang Zikri, jazakumullah. Jazakumullah fi khair, Bang Zikri, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak buat waktunya ya, bisa meluangkan waktu di sore hari ini. Ya, berarti ini sambil ngabuburit lah ya. Kalau di Sunda kan namanya ngabuburit ini. Terima kasih banyak Bang Zikri. Ya, semoga sehat selalu. Ya, baik teman-teman semuanya, bagi yang mungkin baru gabung ataupun telat ya, kita masih akan share ini di Instagramnya Milataka Habit dan nantinya juga akan kita posting di YouTube ya, YouTube @Milataka Habit. Ya, nanti bisa nonton ulang atau siaran ulang untuk lebih detailnya. Tadi berbagi share ataupun sharing dari Mas atau Bang Zikri ya. Oke, terima kasih banyak Bang Zikri. Semoga sehat selalu. Jazakallah fi khair ya. Salam sukses selalu dari optometris yang ada di Tasik ya. Semoga kita bisa bergabung lagi ntar. Mohon maaf saya nggak terlalu ngikutin perkembangan karena ya mungkin saya sibuk juga di kampus ya. Jadi kadang ikut baca nih. Ya benar-benar. Ya. Ya baik, mungkin itu aja ya Bang. Makasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Oke, jangan lupa buat teman-teman semuanya di minggu depan ada di hari Rabu ya. Nanti kita akan kedatangan ataupun narasumbernya berasal dari Rumah Sakit Eka Hospital. Dan juga ada edisi spesial ya, di mana ada satu optometris dokter ya, dokter optometri dari Filipina akan sharing bersama kita. Namanya Mr. Kyle Kino Idalangin ya. Oke, itu aja. Sampai jumpa. Salam optometris.